We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Bang Putra dari Langsa Terkini. Ya, siap. Bang Putra, Langsa ada di mana Bang? Silakan Bang. Untuk dari mana ini maksudnya letaknya gitu Pak? Ya, letaknya banyak orang nggak tahu tentang Langsa itu ada di mana. Bahkan banyak orang nggak tahu Langsa itu nama kota Bang. Oh iya. Jadi kalau untuk letaknya sendiri ada di pesisir timur Aceh ya. Berbatasan langsung dengan Aceh Tamiang dan Selat Malaka gitu. Jadi kita ada di pesisir paling timurnya Aceh gitu. Untuk letak geografisnya gitu. Kalau akses menuju Langsa melalui jalan darat ya lewat dari Sumatera Utara, nanti berbatasan dengan Aceh Tamiang baru ketemu Langsa gitu. Kota besar atau kecil Bang? Kalau Langsa ini kota kecil. Kota kecil. Pelabuhan ya? Ya, pelabuhan. Banyak kapal dari India, dari Arab lewat ke sana. Iya, kalau pelabuhannya ada kapal-kapal singgah dari negara-negara sini yang untuk ekspor impor, dan pelabuhannya juga pelabuhan ekspor impor barang-barang, dan ada pelayaran penumpang juga ke Malaysia seperti itu Pak. Biasanya dari kapal dari negara mana aja Bang yang lewat Langsa sana Bang? Kalau yang melintas yang paling banyak sih dari Cina, Myanmar, dan Malaysia. Yang terbanyak lah. Kalau yang lain mungkin 1-2 singgah. Bang, apa yang spesial di Langsa Bang? Kalau yang spesial ya mungkin di Langsa ini banyaknya warung-warung kopi seperti itu ya, kopi shop atau tempat-tempat nongkrong yang bertema warung kopi gitu. Nah, beda sama kota-kota di Aceh yang lain. Kalau yang saya tahu, memang di Langsa ini warung kopi itu luar biasa gitu Pak. Jadi banyak yang warung kopi itu bersanding-sandingan itu, tapi ya semuanya juga punya pelanggannya masing-masing. Memang di Langsa ini identik seperti itu, kopi malah dijadiin tempat kerja juga seperti itu. Tempat kerja, mahasiswa juga seringnya ke warung kopi gitu. Nah, jadi uniknya di situ ya. Kopinya kopi apa Bang di Langsa ini? Kalau kopinya di Langsa ini ya kopi Aceh gitu, kopi Aceh Gayo. Cuman diseduhnya ya tergantung selera masing-masing, tapi yang utamanya kalau di Langsa ini kopi Gayo, kopi Sanger seperti itu Pak. Oke. Apa kebiasaan karakter orang Langsa yang spesial Bang? Kalau dari karakternya mungkin ada yang agak unik di sini gitu ya. Jadi ketika memasuki waktu maghrib, jadi warga di sini itu nggak ada yang di jalan lagi gitu. Rata-rata di rumah, kemudian warung-warung kopi, kafe-kafe, dan toko-toko itu semuanya tutup, dan itu bukan merupakan himbauan, tapi memang udah kebiasaan di sini gitu. Jadi kalau maghrib nggak ada yang keluar gitu. Sepi di jalan gitu. Sepi berarti? Ya,
Cuman yang melintas ya mungkin angkutan, mobil, ada beberapa yang memang di jalan gitu, yang lagi di jalan. Untuk orang Langsa sendiri rata-rata nggak ada yang di jalan kalau untuk maghribnya gitu, bisa masuk maghrib. Itu memang sudah kebiasaan orang Langsa, Bang? Atau apa karena tidak ada hiburan atau bagaimana? Ya kalau yang saya tahu sih memang kebiasaan dari dulu gitu. Kalau di sini masuk maghrib, orang-orang itu pada yang di jalan itu bisa dibilang hilang gitu, hilang di jalan. Mungkin yang lagi di alun-alun seperti itu ya, kan rame itu di alun-alun, nongkrong-nongkrong. Itu nanti pada ke tempat-tempatnya lah, kayak di warung kopi di sini kan ada yang mau beribadah, ada musolanya ke sana. Jadi pokoknya kalau yang untuk jalan sih bisa dibilang hilang ya. Tapi ada juga, ada tetap yang lintas-lintas tetap ada, tapi sepi. Oke, oke. Apa saja yang harus dikunjungi, Bang, untuk orang yang ingin jalan-jalan di Langsa, Bang? Oh, tempat wisata gitu ya, Pak? Ya, 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 Kalau ya. kalau tempat wisata yang terfavorit di sini ada dua ya. Ada yang pertamanya itu Taman Hutan Kota yang dibangun beberapa tahun yang lalu, tapi lumayan populer dan wisatawannya juga lumayan banyak, terutama dari Sumatera. Dan satu lagi wisata hutan bakau, Mangrove Forest Park itu, yang kemarin juga baru dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dengan predikat terfavorit seperti itu. Jadi lumayan rame lah di situ, dari karena dia dekat pelabuhan, jadi wisatawan yang dari luar itu sering suka ke Mangrove Forest. Bang, makanan di sana apa yang populer, Bang? Kalau di Langsa ini sama kayak di Aceh yang lain ya, yang paling populer memang mie Aceh seperti itu, Pak. Mie Mie Aceh, Aceh. Oke, mie Aceh. ya, Terus apa lagi, Aceh Bang? sapi, ya, Apa lagi? ya mie Aceh, sate seperti sate matang. Kalau di sini sate matang itu nama daerah gitu, nama tempat. Jadi nama tempatnya dibawa ke nama sate matang gitu. Kemudian ya makanan-makanan, kue-kue tradisional seperti itu, ada timpan. Nah, kalau dari makanan beratnya ya mungkin rata-rata kalau di Aceh ini memang mie Aceh yang paling mendominasi. Oke, oke. Seafood, makanan ikan ada nggak? Ya, Ikan. ikan. Hmm. Kalau ikan di sini ya lumayan, karena memang masyarakatnya di sini selain petani juga nelayan di sini ya, nelayan. Jadi kalau ikan lumayan melimpah kalau untuk di Langsa, apalagi dia letaknya di pesisir. Jadi tapi kalau untuk olahan makanan ya biasa aja sih, cuman dimasak-masak, masa-masa kayak di gulai seperti itu. Kebanyakan jual lagi kalau untuk ikan di sini. Bang, kalau malam setelah maghrib nggak ada, katanya di jalan-jalan sepi. Nah, ada restoran atau tempat makan, Bang? Kalau udah masuk malam itu ya mulai normal lagi, rame kembali gitu. Oh, cuma maghrib aja yang sepi Ya gitu? mungkin sekitar setengah jam atau sampai 1 jam itu. Sampai sekitar jam 7.30 gitu, nah baru mulai ada lagi rame dan kedai-kedai buka. Dan itu biasanya kalau di sini sih, kalau yang restoran, kafe-kafe itu matikan lampu kalau maghrib, jadi agak gelap ya. Cuma lampu jalannya aja yang hidup itu. Oke, oke. Ya, jadi kalau kita lihat lampunya masih mati berarti belum buka lah gitu. Bang, dituliskan Langsa memberi oke. Bang, dituliskan Langsa memberlakukan syariat Islam, Bang. Ya, Apa saja larangan untuk orang luar atau orang di dalam Langsa ya? Larangan-larangannya apa, Bang? oh ya, kalau untuk syariat Islam berlaku di seluruh Aceh gitu ya, Pak. Jadi khususnya kalau di Langsa ini imbauannya ya hampir sama yang di Aceh lain. Tapi di sini lumayan agak ketat kalau untuk
hukum syariat Islam itu ya. Tapi ada toleransi untuk orang-orang yang non Muslim seperti itu, ada pengecualian. Tapi kalau yang untuk warga memang dia Muslim apalagi yang memang orang lain itu larangan-larangannya seperti dilarang membuka aurat di tempat umum seperti itu. Kalau laki-laki berarti tidak boleh pakai celana pendek seperti itu, Pak. Harus pakai celana panjang. Kalau untuk yang laki-laki, kalau untuk yang wanita ya menggunakan jilbab seperti itu. Ya, jilbab, dan biasanya sering ada kalau di sini tuh kayak razia syariat Islamnya gitu. Jadi penertiban yang berbusana ketat seperti itu ya, yang untuk wanita berbusana ketat, atau yang main judi dan main game online kalau di sini kan dilarang itu, Pak. Jadi penertiban itu gitu. Nanti ya hukumannya kalau hukum di Langsa ini biasa hukum cambuk, setelah dieksekusi nanti bebasin gitu. Dan denda juga. Bang, oh ya, untuk keharmonisan antara umat Muslim, Kristen, sama orang Tionghoa, untuk umat Konghucu, bagaimana Bang keharmonisan ini? Kalau di sini untuk toleransi beragama gitu ya lumayan harmonis kalau saya bisa katakan, karena yang saya ini sendiri juga ada gereja gitu, Pak, kan terletak di pusat kotanya di dekat alun-alun gitu. Jadi ya sepertinya nggak ada masalah untuk itu. Dan ada juga wihara Buddha untuk etnis Tionghoa di sini juga ada, lumayan besar di situ bangunannya, dan nggak ada masalah sih tentang itu. Kalau sedang perayaan Imlek juga di sini ya saling menghormati gitu. Dan kalau untuk perayaan agama-agama pribadi ya nggak ada masalah, saling rukun aja. Yang saya lihat seperti itu. Oke Bang Putra, terima kasih atas waktunya, atas pengalamannya tentang Langsa. Terima kasih atas waktunya, atas sharingnya tentang Langsa. Kita harus jumpa di Langsa, Bang. Oke, ditunggu di Langsa, Pak. Siap, oke.